Haleluya, pujian nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, semua bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita ada di minggu kelima di bulan Oktober. Gak kerasa Bapak Ibu Saudara, 2 bulan lagi kita mau mengakhiri tahun ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari sama-sama sebelum mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kinaralaba shandaralaba takaralaba takaralaba shandar. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yang sekalipun gak pernah ninggalin kami. Yang sekalipun gak pernah membiarkan setiap kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau sama-sama sembah Engkau. Pagi hari ini kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Kinaralaba takaralaba 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 shandai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh ya ralaba takaralaba 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 laba 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 laba. Urapi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu yang baru. Curahkan pengurapan-Mu yang baru buat setiap kami. Kiralaba takaralaba 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 shandaralaba kiralaba takaralaba 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 takaralaba. Oh ya ralaba laba 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 laba. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lebih lagi nyatakan ku nyanyi Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana.
kasih Tuhan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan hosana, Kau layak disembah. Layak disembah Tuhan, bahkan di tempat ini Kau hadir dan kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebab ketika kami berkumpul bersehati maka Engkau hadir. Dan kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Dan ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau diagungkan, dipuji, maka kami akan mengalami Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan. Kami boleh memanggil nama-Mu, kami boleh memuji Engkau. Inilah kesempatan yang ajaib Tuhan. Sebab ketika kami memanggil nama Yesus Kristus, maka sesuatu yang ajaib terjadi di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa yang dimana Engkau telah mengerjakan banyak hal Tuhan. Banyak pertolongan yang kami lihat di bangsa ini Tuhan. Sesuatu yang mustahil Engkau telah kerjakan di bangsa kami Tuhan. Hingga bangsa kami boleh tetap tegak berdiri Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pemimpin kami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati beliau, urapi beliau Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kepentingan bangsa yang besar boleh menjadi keyakinan yang teguh untuk mereka mengerjakannya Tuhan. Bukan untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang Tuhan. Tapi biarlah rasa takut akan Tuhan, kegentaran akan terjadi dalam kehidupan pemimpin kami Tuhan. Dan apa yang terbaik buat bangsa ini, Tuhan yang akan mengintervensi setiap keputusan hingga bangsa kami boleh mengalami kebangkitan Tuhan. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini, para menteri Tuhan, DPR, MPR Tuhan, TNI, Polri, semuanya Tuhan. Kau berkati semuanya. Rasa takut akan Tuhan boleh ada pada mereka semuanya ya Tuhan. Bahkan sampai ke RT RW, Tuhan yang menyertai semuanya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami miliki pemimpin Tuhan, gembala pembina kami, Pak Nikonyo Toraharjo Tuhan. Berkati beliau, berikan kekuatan kesehatan yang ekstra setiap hari. Biarlah hari lepas hari Tuhan, keintimannya semakin kuat dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi keinginan, kerinduan Tuhan, boleh terwujud melalui beliau Tuhan. Bahkan wakil-wakil yang Kau berkati semuanya Tuhan, bahkan sampai keluarga besar mereka semuanya berada dalam naungan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan karayon kami Tuhan, Pak Yohanes Raja Guguk. Berkati dan urapi buat Tuhan. Biar segala sesuatu yang Kau nyatakan melalui beliau terjadi di Rayon 1G. Dan Rayon 1G mengalami kebangkitan Tuhan di dalam nama Yesus. Sampai kepada gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Sabto Edi Raharjo. Urapi Tuhan kemanapun beliau melangkah dalam melayani Tuhan. Biarlah kiranya motivasi daripada Tuhan yang dia kerjakan Tuhan. Memiliki hati yang rendah hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah beliau mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati Bu Endah Tuhan sebagai penolong. Berkati Priski dan Elmo Tuhan. Biar keluarga ini menjadi keluarga, menjadi patron bagi kami, menjadi panutan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami. Dan hari ini Kau telah mengantarkan hamba-Mu Tuhan, Koditer Nikolas Tuhan. Kau berkati beliau dengan pengurapan yang baru hari ini. Kami mengerti bukan kebetulan sampai di tempat ini ya Bapa. Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah kami. Firman yang menuntun kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan pengurapan yang baru Tuhan. Berikan pengurapan yang ajaib itu. Biar setiap keluar, apapun yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Firman yang menjadikan semua menjadi luar biasa. Firman yang ajaib keluar Tuhan. Dan kami semua yang ikut ibadah ini Tuhan, baik yang onsite dan juga online Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Kami serahkan Koditer ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, anak-anak-Mu telah hadir di depan Tuhan. Mereka juga akan beribadah bersama-sama kami di ruang ibadah mereka Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, generasi kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami membawa ke hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, urapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan mereka. Semua penglihatan mereka, pendengaran mereka dan panca indera mereka boleh diurapi Tuhan. Untuk mendapatkan firman yang terbaik hari ini. Mereka boleh kembali sebagai anak-anak Allah yang kuat, yang dipersiapkan Tuhan. Menjadi generasi yang akan membalikkan keadaan. Jadi keadaan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Mereka akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib. Dan kami berdoa Tuhan untuk pergaulan mereka. Di rumah, di sekolah, dimanapun ya Tuhan. Biar ada proteksi daripada Tuhan. Biar ada penjagaan daripada Tuhan.
hingga kekudusan menjadi bagian mereka bahkan dari masa muda mereka. Dan semuanya itu terjadi Tuhan. Mereka menjadi anak panah Tuhan di tangan pahlawan, dan kami berdoa Tuhan biarlah setiap orang tua mereka, wali-wali mereka boleh semuanya menjadi pahlawan ya Tuhan. Biar ketika mereka dilesatkan, mereka mencapai tujuan sesuai dengan tujuan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami mengurapi mereka, semuanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam kehidupanmu, mengalir kuasamu, terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diurapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus terjadi semuanya Tuhan. Kau memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Berikan hikmat pengertian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sederhana Tuhan. Dan bukan cuma sekedar itu Tuhan. Engkau memiliki Roh Kudus yang akan membukakan semuanya Tuhan. Hingga pengertian yang ilahi boleh dialami oleh anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Urapi kami semua, berikan kami puji-pujian yang baru, roh yang baru. Dan kami semua seperti keinginan Tuhan, kami memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan keajaiban terjadi di tempat ini Tuhan. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Semua kita yang percaya, kita katakan amin. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama sekali lagi lambaikan tangan, katakan Shalom. Haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapapun kita yang ada Bapak Ibu Saudara, kita mau bergirang, melompat bagi Tuhan. Siap Bapak Ibu Saudara? Siap Bapak Ibu Saudara? Haleluya, sebelum itu mari kita mau sapa kanan kiri kita bilang kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, menara dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang bersuka cita, sorakan haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sambil lambaikan tanganmu nyatakan. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Saudara, nyatakan lagu ini dari awal. Tuhanlah kekuatan. Katakan dia gunung batu. Keselamatanku. Nyatakan dengan iman. Hanya padamu. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Yesus baik, sorakan sorakan haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur Yesus, padaku takkan pernah berubah. Ya Tuhan kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, tiada pernah berubah, sebab hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil angkat tanganmu, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan saya lebih, saya lebih. Mari tunjuk kanan kirinya, katakan kamu lebih. Sorangan haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semua lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Di dalam Engkau Tuhan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia,
yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari Dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan
kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani. Sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya naralabata karalabata karalabata syadara. Terima kasih Tuhan. Kiralabata karalabata karalabata syadara labata karalabata kiralabata syadara labata karalabata. Yes Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang pendengar Tuhan yang mau mendengar Tuhan Yesus setiap firman. Kinaralabata karalabata 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 syandaralabata karalabata karalabata karalabata. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Yes Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Mari sama-sama belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidup. Yes Tuhan, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Lebih lagi katakan tak terbatas. Yes Tuhan, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku kagumi caramu dengan iman katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah. Yes, sama-sama nyatakan, tak terbatas kuasa-Mu,
ikut nyatakan, tak terbatas kuasa Yesus Tuhan, tak terduga caramu, Engkau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sambil angkat tanganmu dengan iman, Bapak Saudara katakan, tak terbatas lebih lagi, tak terbatas. Tak terduga caramu, caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah Yesus Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Mari sambil bangkit berdiri, katakan, tak terbatas, tak terduga caramu Tuhan, caramu, Kau yang ku andalkan di segala hidupku, tak terbatas, tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari mulai sembah Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu Tuhan, Kau yang kami andalkan di setiap musim hidup kami. Mari sembah, sembah, sembah Tuhan. Yes Tuhan. Bisa berbahasa roh. Mari sama-sama bangkitkan rohmu. Yes Tuhan. Huyara lama syandai. Hiara lama
tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau yang kami andalkan, yang kami percaya Tuhan. Yes, yes, yes. Kira laba 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 laba. Kira laba 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 laba. Syara laba takara laba takara laba 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 syande. Hura laba takara laba 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 laba. Ya Tuhan, kira laba 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 laba. Yes, 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 yes. Curahkan urapan yang baru Tuhan. Hura laba takara laba syandara laba 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 laba. Kira laba 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 takara laba 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 laba. Syandara laba 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 laba. Syandara laba takara laba laba laba. Kira laba takara laba takara laba takara laba laba laba. Sebab hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kira laba 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 laba. Kira laba takara laba takara laba takara laba takara laba takara laba syandara laba 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 laba. Kira laba takara laba takara laba takara laba syandara laba takara laba takara laba takara laba takara. Yes Tuhan Yesus. Kira laba takara laba laba laba. Tiada berkesudahan kasih setiamu buat kami Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Gak pernah kecewain setiap kami Tuhan. Kira laba takara laba takara laba takara laba. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, Tuhan inilah yang ku yes mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku yes menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sambil angkat tanganmu nyatakan, Tuhan inilah yang ku hatiku jauh melebihi semua yang terdekat Tuhan. Tuhan
yang terdekat sekalipun. Yes, Tuhan inilah yang ku Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh ada, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, berfirmanlah buat setiap kami. Kami perlu firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya firman-Mu bahkan yang akan menuntun kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Kami pulang dari tempat ini gak akan pernah sama lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, amin ya. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya kasih judul damai di tengah badai Bapak Ibu. Haleluya. Ya, bahwa kekuatan kehidupan kita itu kalau kita punya damai Bapak Ibu. Ya, sama seperti tadi VOP tadi bilang ya Bapak Ibu, bahwa kesuksesan itu bukan hanya sekedar kita punya banyak materi Bapak Ibu. Ya, percuma kita punya banyak materi tapi kemudian kita nggak punya damai Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini saya percaya bukan cuma Bapak Ibu yang ngalami badai. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Satu dunia ngalami badai Bapak Ibu ya. Semua orang susah Bapak Ibu ya. Jadi hari ini biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya berjumpa dengan rekan saya Bapak Ibu ya dari Bandung Bapak Ibu. Nah, mereka ini dua-duanya dokter Bapak Ibu ya. Dan dokternya ini bukan dokter main-main, dokter kecantikan Bapak Ibu ya. Dokter kecantikan dan punya dia punya skincare Bapak Ibu. Jadi secara materi ya berkecukupan bahkan berkelimpahan Bapak Ibu. Bahkan anaknya aja ya Bapak Ibu ya, kuliahnya itu di luar negeri dua-duanya Bapak Ibu. Nah, satu hari suaminya datang ketemu saya ya, ngopi-ngopi di Sarinah Bapak Ibu. Kemudian suaminya sharing tentang istrinya. Jadi istrinya itu katanya tiap sore ngalami demam sama sakit kepala Bapak Ibu ya. Mereka udah cek ke berbagai macam rumah sakit, mereka udah datengin berbagai macam dokter dan tidak ada satupun dokter yang menemukan satu penyakit pun pada tubuh istrinya ini Bapak Ibu. Ya, jadi disinyalir itu ya istrinya itu kena psikosomatis. Pernah dengar kata itu nggak Bapak Ibu? Psikosomatis, psiko tuh ya jiwa Bapak Ibu, soma itu tubuh. Jadi karena ada beban pikiran mempengaruhi kesehatan tubuh. Padahal nggak sakit tapi dia merasa sakit. Nah, oleh sebab itu kenapa kita perlu damai? Karena banyak orang-orang tuh yang ngalami stres kayak begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Amin. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Coba kita buka Alkitab kita. Mazmur 34 ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ada multimedia? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari Mazmur 34 ini Bapak Ibu yang menulis itu adalah Daud Bapak Ibu ya. Jadi Mazmur ini adalah puji-pujian Bapak Ibu. Yang menulis baitnya, liriknya namanya siapa? Namanya Daud, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu berpikir Daud waktu menulis ayat firman Tuhan ini, kecaplah dan lihatlah, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Ya, pada saat Daud sedang ada di istana, dia lagi jadi raja, dia mau makan apa aja terserah dia dilayani begitu rupa karena dia jadi raja. Bapak Ibu salah.
Waktu Daud menulis Mazmur 34 ini Bapak Ibu, itu Daud lagi pura-pura gila. Coba katakan sama-sama, pura-pura gila. Kenapa pura-pura gila Bapak Ibu? Karena kondisinya hari itu dia sedang dikejar-kejar. Dia sedang mau disingkirkan, mau dibunuh sama rajanya sendiri, sama mertuanya sendiri Bapak Ibu. Jadi dia tuh menulis Mazmur ini dalam pelarian Bapak Ibu. Situasi dan kondisinya sedang dalam keadaan yang tidak nyaman. Dia harus sembunyi dari satu rumah ke rumah. Dia harus numpang bersembunyi. Dia harus ada di goa, ada di kumpulan orang-orang yang mungkin gak sederajat dengan dia Bapak Ibu. Situasinya lagi tidak enak dan tidak nyaman. Tapi yang luar biasa, dia bisa menuliskan sebuah lagu, bahkan memberikan nasihat dari lagunya. Dia katakan begini, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang tidak berbahagia, dia bisa kasih nasihat kepada orang lain untuk berbahagia. Pertanyaannya, kekuatannya dapat dari mana nih si Daud nih? Ini kan luar biasa ya Bapak Ibu ya, setuju gak? Hah? Nah, orang percaya itu harus model kayak begini mentalitasnya Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen tuh cengeng. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan cengeng. Pernah lihat anak cengeng Bapak Ibu? Ini kan kita gereja di mall nih. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu ya di toko mainan. Ngelihat ada anak-anak guling-guling. Minta mainan, cengeng. Saya mau nanya, kalau kita ketemu anak model kayak begitu, seneng gak Bapak Ibu? Ya, saya ketemu anak begitu sebel Bapak Ibu. Kenapa? Ya cengeng Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Nah, orang Kristen itu jangan cengeng. Orang Kristen itu harus kuat Bapak Ibu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Situasinya gak nyaman. Tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Untuk kasih nasihat kepada orang lain. Untuk tetap bisa berbahagia. Halo. Coba kita mau lihat Alkitab Perjanjian Baru. Ini kan Perjanjian Lama kan. Kita mau lihat apa kata Alkitab Perjanjian Baru. Karena Alkitab kita kan dua perjanjian. Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru ya kan. Kalau ada 5 perjanjian saya kasih 5-5-nya. Tapi karena hanya 2 ya cukup 2. Oke. Coba Filipi 3 ayat yang pertama. Apa kata Alkitab buat setiap kita. Filipi 3 ayat yang pertama kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Apa katanya? Dalam Tuhan. Katakan sama-sama bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat, Alkitab katakan apa? Kita baca sekali lagi Filipi 4 ayat yang keempat. 1, 2, 2,5, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, kalau Bapak Ibu mempelajari teologi ya, Bapak Ibu akan mengerti bahwa surat kepada jemaat di Filipi ini seringkali disebut sebagai the book of joy. Buku sukacita. Kenapa? Karena Paulus menulis kata sukacita lebih dari 20 kata dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dan kalau Bapak Ibu berpikir Paulus menulis surat ini pada saat dia lagi ada di kapal krus, lagi jalan-jalan ke 10 negara menikmati hari tua, Bapak Ibu juga salah. Ya kan? Waktu Paulus menulis surat ini, dia ada di kota yang namanya Roma. Dan dia sedang dalam keadaan terpenjara. Bapak Ibu, katakan sama-sama, terpenjara. Dan informasi aja buat Bapak Ibu, penjara zaman Paulus itu beda dengan penjara zaman sekarang Bapak Ibu. Ada yang pernah main-main ke penjara di sini? Tahu penjara? Pernah pelayanan penjara? Orang kalau di penjara zaman sekarang mah enak Bapak Ibu ya kan. Habis kebaktian minimal 5 bungkus Indomie lah mereka bawa pulang ke sel. Halo? Boleh pakai handphone Bapak Ibu kalau nggak ketahuan. Itu zaman sekarang tuh. Beda dengan penjaranya zaman Paulus. Penjara zaman Paulus tuh penjara Roma Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah main-main jalan-jalan Holy Land ke Yerusalem, Israel? Aduh, sorry nih salah nanya nih.
yang punya kerinduan Holy Land ke Yerusalem, yang punya kerinduan, yang mengangkat tangan terjadilah menurut iman Bapak Ibu, asik, iya kan? Ya, tapi sekarang nggak bisa, Bapak lagi ditutup nih Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa tahun depan Bapak Ibu dibuka ya Januari, saya mau bawa rombongan ke sana lagi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nyampe ke sana, Bapak Ibu pasti akan diajak ke sebuah gereja yang sangat terkenal, namanya Gereja Saint Peter Galagantu Bapak Ibu. Kenapa gereja itu terkenal? Karena atasnya gereja, bawahnya itu tempat di mana Yesus pernah dipenjara Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan diajak, itu masuk ke dalam tanah Bapak Ibu. Itu mungkin tingginya itu ada 6 meter Bapak Ibu. Dan pintu penjaranya bukan model pintu gereja kayak kita begitu Bapak Ibu. Pintu gerejanya itu di atas Bapak Ibu kayak lubang AC. Tingginya itu 6 meter, jadi Yesus itu dijebloskan dari atas ke bawah. Saya kalau nyampe ke sana, saya harus ambil waktu di gereja itu untuk berdoa. Kenapa? Karena di bawah tempat di mana Yesus disiksa, itu terdapat telapak tangan Tuhan Yesus. Di mana dia disiksa di situ Bapak Ibu. Makanya orang yang dipenjara di zaman Paulus itu, zaman Yesus Bapak Ibu, itu mengerikan ya. Mendingan dihukum budak dah daripada di penjara. Kenapa? Karena orang yang dihukum diperbudak, masih bisa ngelihat matahari terbit, matahari terbenam Bapak Ibu. Orang yang dihukum penjara di zaman itu seperti orang dibikin buta. Satu-satunya penerangan cuma lewat lubang matahari itu, lubang pintu doang Bapak Ibu. Makan di situ, minum di situ, buang air kecil, buang air besar di situ Bapak Ibu. Berjalan dalam kegelapan Bapak Ibu. Halo? Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah situasi penjara model kayak begitu, Paulus bisa menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengalami sukacita, dia bisa kasih nasihat kepada orang yang ada di luar untuk bersukacita. Kekuatannya datang dari mana ini? Halo? Pernah nengokin orang di penjara? Ini saya mau nanya nih Bapak Ibu, tolong dijawab ya. Jangan diem aja, oke? Siap? Siap ya? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang benar yang mana? Orang yang ada di luar penjara memberikan nasihat kepada orang yang ada di dalam penjara, atau orang yang ada di dalam penjara memberikan nasihat kepada orang yang ada di luar penjara? Yang benar yang mana biasanya? Biasanya kan orang yang ada di luar penjara kan, yang lagi bebas, datang ke penjara, memberikan kekuatan, menghibur orang yang ada di dalam penjara kan. Betul gak? Tapi Bapak Ibu lihat ya, Paulus, dia ada di dalam penjara, tapi dia bisa memberikan kekuatan, nasihat kepada orang yang bebas di luar sana untuk tetap bersukacita. Orang Kristen mesti punya yang kayak begini Bapak Ibu. Ya lumayan 3 orang. Ada amin? Iya dong, iya kan? Bapak Ibu siap masuk ke dalam khotbah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tadi baru pendahuluan aja itu. Ya. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Coba kita buka Alkitab kita lagi, Yohanes 14, ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan apa? Ini ayat bagus nih Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27, Alkitab katakan apa? Coba kita baca sama-sama, demikianlah firman Tuhan, 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Terus, janganlah gelisah dan, katakan sama-sama, jangan gelisah. Jangan gentar. Ini kalau Bapak Ibu baca nih ayat di handphone Bapak Ibu, ini tulisannya warna merah Bapak Ibu. Tulisan warna merah itu artinya apa? Yesus sendiri yang ngomong, yang mengerti katakan amin. Nah Yesus ngomong ini kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Yesus katakan begini kepada murid-muridnya, jangan gelisah, jangan gentar. Kalau Yesus ngomong kepada murid-muridnya jangan gelisah, jangan gentar, berarti kondisi murid-muridnya lagi ngapain? Lagi gelisah, lagi gentar. Kenapa murid-muridnya gelisah? Kenapa murid-muridnya gentar?
Yang bisa jawab saya kasih angpau, 1 orang 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu salah jawab, Bapak Ibu satu-satu yang mesti kasih saya angpau 100.000. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hah? Karena sebentar lagi Yesusnya mau pergi Bapak Ibu. Yesusnya mau ditangkap. Yesusnya mau disalib, Yesusnya mau mati. Nah supaya murid-muridnya tidak gelisah, murid-muridnya tidak gentar, pertanyaan saya, apa yang Yesus tinggalkan buat murid-muridnya? Alkitab berkata, Yesus meninggalkan harta dan uang yang banyak. Ada amin? Hah? Yesus tinggalin duit? Yesus tinggalkan harta? Oh enggak ya? Di sini ada yang masih punya orang tua enggak? Ya oke. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Katakan sama-sama ini contoh. Oke? Ini orang tua kita udah mau meninggal dunia nih, mau dipanggil Tuhan nih. Napas sudah Senin Kemis. Saudara sebagai anak, pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu harapkan dari orang tua Bapak Ibu untuk orang tua kita tinggalkan buat kita supaya kita menjalani hidup setelah orang tua kita meninggal dengan tenang dan nyaman? Apa yang kita harapkan dari orang tua kita tinggalkan? Apa? Itu. Ini Bapak yang baju hitam nih orang jujur nih. Orang baik berarti. Haleluya. Apa yang kita harapkan? Warisan. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa yang kuberikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Apa yang dunia berikan itu bisa habis Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan berikan itu sifatnya kekal. Halo? Itu sebabnya kenapa Tuhan nggak tinggalin aset buat murid-muridnya. Tuhan nggak tinggalin harta. Tuhan nggak tinggalkan uang. Halo? Karena uang itu tidak kekal Bapak Ibu. Dan bahkan menurut saya kadang-kadang uang bisa bikin kita nggak damai. Mau denger dongeng nggak nih? Tapi ini bukan dongeng nenek-nenek tua nih Bapak Ibu ya. Yang dalam Timotius kan ada dongeng nenek-nenek tua ya kan. Jadi satu hari ada seorang raja punya ajudan. Ajudannya ini rajin jujur. Tapi masalahnya miskin. Satu hari karena dia lihat ajudannya miskin dia panggil bendahara. Bendahara siapin harta. Aku akan titipkan sebagian hartaku kepada ajudanku. Dipanggil ajudannya dikasih titah raja. Ajudan, aku akan titipkan harta, simpan dengan baik supaya hari tuamu tenang. Yang mengerti katakan haleluya. Waktu ajudan ini pegang itu harta Bapak Ibu. Ini orang miskin, begitu dia pegang harta yang banyak. Waduh, untuk pertama kalinya hatinya bergetar Bapak Ibu. Katakan sama-sama, bergetar. Wah, ya kan? Ya kan? Waktu dia sampai dia mau pulang ke rumah, sampai di rumah dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena ternyata di rumahnya itu banyak keluarganya Bapak Ibu. Dia takut nanti ada keluarganya yang tahu dia bawa uang, maka apa yang terjadi? Dia langsung buru-buru pergi ke kamar, dia sembunyikan hartanya. Sepanjang malam dia mikirin mau taruh di mana, mau nyembunyiin di mana nih hartanya. Dan untuk pertama kalinya dia nggak bisa tidur malam Bapak Ibu. Kenapa? Gara-gara pegang harta. Dia bingung mau nyembunyiin di mana. Sampai malam Bapak Ibu. Ya kan? Karena malamnya nggak bisa tidur, besok paginya bangun kesiangan. Yang mengerti katakan haleluya. Dan untuk pertama kalinya dia datang terlambat kerja. Untuk pertama kalinya datang terlambat Bapak Ibu. Halo? Di sepanjang dia lagi kerja Bapak Ibu, hatinya nggak tenang. Hatinya galau. Kenapa galau? Mikirin hartanya di rumah aman atau enggak. Yang mengerti katakan haleluya. Ya kan, biasa dia kerja sampai lembur-lembur Bapak Ibu. Tapi hari itu dia pulang tenggo. Tahu tenggo? Abis teng langsung go. Kenapa dia tenggo? Dia mau buru-buru lihat hartanya. Malamnya begitu lagi. Dia mikirin lagi kalau dia taruh simpan di tempat yang sama nanti ketahuan. Dia pikirin lagi mau disembunyikan di tempat yang mana. Bayangin Bapak Ibu tiap malam mikirin kayak begitu mulu Bapak Ibu. Yang namanya disimpan, disembunyiin, disimpan, disembunyiin. Lama-lama kan bisa lupa ya orang ya Bapak Ibu ya. Satu hari dia lupa naruh di mana. Waktu dia lupa naruh di mana dia berpikir keluarganya yang nyuri hartanya. Dan apa yang terjadi hari itu?
untuk pertama kalinya terjadilah keributan dalam rumah tangga dan keluarga. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Satu hari waktu ajudan ini datang kerja, mukanya lusuh, ya kan, dia lemes. Rajanya lihat, ajudan, kenapa mukamu ditekuk model kayak begitu? Apakah harta yang kuberikan kurang banyak? Nah, ajudannya ngomong begini, Baginda Raja, dari sejak awal Baginda Raja menitipkan harta ini, malapetaka datang dalam kehidupan saya. Saya jadi gak bisa tidur, saya kerja gak tenang, bahkan terjadi perpecahan dalam keluarga saya. Baginda Raja, karena terjadi berbagai macam malapetaka, saya kembalikan harta ini kepada Baginda Raja. Dahsyat, dipulangin. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, bagus dongeng Bapak Ibu ya. Ini cerita dongeng kan, kalau kenyataan kan gak mungkin dipulangin kan Bu ya. Iya ngapain pulangin ya. Tapi moral dari cerita ini apa Bapak Ibu? Bahwa begini Bapak Ibu, kadang-kadang harta yang kita punya gak memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan gak tinggalin uang dan harta buat murid-muridnya. Bahkan Tuhan juga tidak meninggalkan popularitas Bapak Ibu. Halo. Di sini ada yang suka nonton Netflix gak? Jemaat Pejaten Village, sorry saya lupa. Kesukaannya memang doa, pujian, penyembahan, melakukan firman Tuhan. Ya kan? Jadi itu duniawi. Ya kan? Ya. Saya suka nonton Netflix tapi suka nonton film dokumenternya Bapak Ibu. Dokumenternya tuh bagus-bagus. Ya. Suatu hari saya menemukan sebuah film Bapak Ibu. Itu kisah tentang Whitney Houston. Bapak Ibu kenal siapa Whitney Houston? Ya, itu petenis nomor 1 Amerika saat ini Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Siapa Whitney Houston? Oh, duniawi juga, tahu juga ternyata ya kan. Nah Bapak Ibu, saya baru tahu dari film itu, dari dokumenter itu ternyata Whitney Houston itu memulai karir menyanyinya itu dari penyanyi gereja Bapak Ibu. Dia tuh singer di gereja. Mamanya itu, ibunya itu pelatih choir, bapaknya itu diaken di gereja tersebut Bapak Ibu. Dan Whitney Houston itu diberkati dengan suara yang luar biasa. Ini seperti singer-singer kita nih, punya kemungkinan jadi Whitney Houston. Apalagi yang ini rada-rada bule kan, dahsyat nih. Kalau mau minta tanda tangan sekarang. Ntar kalau udah terkenal gak mau lagi pelayanan di sini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia diberkati dengan suara yang luar biasa, betul gak sih? Ya, itu setiap kali dia menyanyi Bapak Ibu, dia keluarkan lagu, lagunya tuh selalu jadi hits. Dan Bapak Ibu tahu apa lagunya Whitney Houston? And duniawi. Saya cuma iya-iyainya doang Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Whitney Houston menjadi terkenal populer. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, dia jadi orang kaya terkenal Bapak Ibu. Tapi yang Bapak Ibu lihat ya, ternyata uang dan popularitas yang dimiliki Whitney Houston tidak mendatangkan damai sejahtera. Bahkan di kisah itu, di film itu diceritakan dia terjerat kehidupannya dengan narkoba Bapak Ibu. Suatu hari dia mau konser, malamnya dia mau konser, itu siangnya dia lagi ada di hotel, dia mandi di bathtub Bapak Ibu sambil pakai narkoba. Dan apa yang terjadi? Whitney Houston mati tenggelam Bapak Ibu. Mati konyol. Halo. Tuhan tidak memberikan, Tuhan tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan aset. Tuhan tidak meninggalkan popularitas. Yang Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Yang mengerti katakan haleluya. Karena itulah yang paling penting untuk kita menjalani kehidupan ini untuk menjadi pemenang Bapak Ibu. Saya akan tutup khotbah saya nih hari ini. Karena kayaknya Bapak Ibu kurang antusias nih kayaknya. Diem aja dari tadi. Saya akan tutup Bapak Ibu. Damai sejahtera yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Filipi 4 ayat yang ke-7. Alkitab katakan apa? Coba kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca 1, 2,
2,5. Kita baca 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita untuk saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Nggak gelisah, nggak gentar Bapak Ibu. Damai yang bagaimana yang membawa saudara hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Yang pertama, damai yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai yang melampaui segala akal. Katakan sama-sama, melampaui segala akal. Coba pakai gaya, melampaui segala akal. Melampaui segala akal itu artinya apa? Nggak masuk di akal damainya Bapak Ibu. Tidak terselami pikiran manusia. Dan itulah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Damai yang melampaui segala akal. Contohnya bagaimana? Saya mau kasih tahu begini, kalau Bapak Ibu hari ini sakit, Bapak Ibu udah pergi ke berbagai macam dokter, Bapak Ibu udah pergi ke berbagai macam sinse, udah tusuk jarum, tusuk paku, waduh udah segala-galanya ditusuk Bapak Ibu, masih gak sembuh-sembuh juga. Bapak Ibu masih menderita karena sakit Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah kesakitan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, Bapak Ibu masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu tetap bisa berkata, Tuhan baik, itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang mengerti katakan amin. Karena orang kalau sakit gak sembuh-sembuh, responnya biasanya apa Bapak Ibu? Hah? Kecewa kan? Marah kan? Makanya jangan pernah berkata begini Bapak Ibu. Tuhan, saya udah rajin beribadah. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Nggak perlu ngomong kayak begitu sama Tuhan Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu. Rasul Paulus. Katakan sama-sama, Rasul Paulus. Orang sakit dikepret sama sapu tangannya Paulus sembuh Bapak Ibu. Itu Paulus. Orang mati dibangkitkan. Jadi Paulus ini bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini bukan sakit panu sembuh Bapak Ibu nih. Orang mati bangkit sama Paulus. Setuju gak? Tapi Bapak Ibu lihat. Rasul Paulus punya duri dalam daging. Dia punya penyakit. Gak disembuhin Bapak Ibu. Paulus aja bisa sakit Bapak Ibu. Halo? Jangankan Paulus. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Elisa? Bapak Ibu tahu siapa Elisa? Elisa itu muridnya Elia Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, Nabi Elisa dia bikin mujizat 2 kali lebih banyak daripada gurunya Bapak Ibu. Ini Nabi yang levelnya bikin mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu Elisa matinya bagaimana? Mati karena sakit Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu, Nabi aja matinya sakit. Dan zaman dulu belum ada Kentucky Fried Chicken Bapak Ibu. Belum ada junk food. Masih bisa sakit, apalagi zaman sekarang banyak junk food. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, banyak junk food. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu punya usaha, Bapak Ibu punya bisnis, dan bisnis kita ada di ujung tanduk. Itu ditoel, bangkrut Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi model kayak begitu, tiba-tiba partner bisnis kita menusuk kita dari belakang. Menggunting kita dalam lipatan, menjadi musuh dalam selimut, menyalip kita di tikungan. Tapi dalam situasi yang seperti itu Bapak Ibu, kita tetap datang beribadah dengan semangat. Kita tetap melayani Tuhan berapi-api. Itu namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang mengerti katakan haleluya. Nggak masuk di akal Bapak Ibu. Makanya orang di luar sana yang nggak punya Yesus, kalau ngelihat orang Kristen, udah ngalami apapun juga, udah sakit, masih tetap beribadah. Menurut mereka apa? Nggak masuk di akal. Itulah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Halo? Bapak Ibu baca ya dalam kitab Kisah Para Rasul. Satu hari
muridnya Yesus namanya Yakobus ditangkap sama Raja Herodes. Kemudian Yakobus dijatuhi hukuman mati, kepalanya dipancung. Yang mengerti katakan amin. Beberapa waktu kemudian temannya Yakobus namanya Petrus ditangkap sama raja yang sama, Raja Herodes. Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu ada kemungkinan nggak si Petrus kepalanya juga dipancung? Halo? Ada kemungkinan nggak? Tapi yang luar biasa, besok mau dieksekusi, besok mau dipancung. Alkitab mencatat malamnya Petrus tidur Bapak Ibu. Ngorok. Dari wajah kayaknya minta ayat, kayak nggak percaya ya. Meragukan hamba Tuhan. Memang penampilan saya tidak seperti pendeta Bapak Ibu. Karena saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan. Asik. Jadi kita buka Alkitab kita ya. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6. Alkitab katakan apa? Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6. Ini ayat yang bagus banget Bapak Ibu ya. Coba kita baca sama-sama kitab Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6. Ini ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Pada malam sebelum Herodes hendak. Jadi besok mau dieksekusi Bapak Ibu, besok mau dipancung. Alkitab katakan apa? Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang. Ini tidurnya bukan tidur biasa nih Bapak Ibu ya. Tidurnya tuh dijaga sama dua pengawal. Tangan kakinya dikasih rantai, di depan pintu dijaga lagi sama dua pengawal. Petrusnya ngapain? Ini bukan tidur ayam ya Bapak Ibu ya. Tahu tidur ayam? Mata merem pikiran jalan. Itu tidur ayam namanya. Petrus ini tidur sampai pules, les. Sampai ngorok. Waduh, besok mau mati. Malamnya ngorok Bapak Ibu. Masih gak percaya Petrus pules. Kita buktikan Bapak Ibu, coba baca ayat yang ke-7 dari Kisah Rasul 12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu, saking pulesnya Bapak Ibu, mesti malaikat yang bangunin Petrus. Yang mengerti katakan haleluya. Dahsyat. Pertanyaan saya, damainya datang dari mana nih Bapak Ibu? Besok mau mati, malamnya bisa tidur Bapak Ibu. Coba tanya sebelah kanan, sebelah kiri. Tanya, besok kalau kepala mau putus bisa tidur gak malamnya? Tanya, mana bisa Bapak Ibu? Setuju gak? Saya punya pengalaman sama seperti Petrus. Tapi bukan dipenggal Pak. Saya menikah 11. Paham gak nih? Minimal kasih kode lah. Saya menikah kapan? 11 November. Besok mau nikah nih Bapak. Nih pernikahan kan hari yang kita nantikan seumur hidup kita kan. Bener gak? Pernikahan kan mau pesta nih Bapak. Mau seneng-seneng kan. Halo? Besok mau nikah. Malamnya saya juga gak bisa tidur Bapak, gelisah. Mau nikah aja gak bisa tidur Bapak Ibu, apalagi mau mati Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu damainya kalau bukan dari Tuhan yang melampaui segala akal. Mana bisa tidur Bapak, gak masuk di akal Petrus, setuju gak sih? Itulah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Karena aminnya lemes yang kedua, yang terakhir. Memberikan penghiburan kepada kita ya. Udah mau kelar nih berarti ya kan. Filipi 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-7 sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ya saya berharap ini ayat Bapak Ibu hafal ya, patri dalam hati dan pikiran Bapak Ibu ya. Gampang nih ayatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang pertama. Yang kedua, damai yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, damai itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai yang Tuhan berikan itu beda dengan damai yang dunia berikan kepada saudara. Damai yang dunia berikan cepat
datang dan pergi sesuka hati. Tanggal berapa hari ini? 29. Berarti baru gajian. Tanggal 25. Betul gak sih? Waktu tanggal 25, ya kan duit masuk ke rekening kita. Kita senang, happy, damai sejahtera. Ya kan? Tanggal 15, damainya sudah hilang karena sudah pertengahan bulan. Yang mengerti katakan haleluya. Cepat datang dan pergi sesuka hati, itu damai Bapak Ibu. Halo? Di sini ada yang suka gonta-ganti handphone? Pernah punya handphone baru? Keterlaluan dah ya kan. Yang pernah ngalami punya handphone baru boleh lambaikan tangannya. Enak nih ya kan. Bapak Ibu kalau megang handphone baru saya percaya malamnya pasti gak bisa tidur. Kita mainin terus, yang mengerti katakan haleluya. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu kebahagiaan kita punya handphone baru itu paling lama 60 hari Bapak Ibu. Setelah 60 hari kebahagiaannya akan berkurang dan kita akan geletakin aja itu handphone kita. Setuju? Cuma 60 hari Bapak Ibu. Damai yang Tuhan berikan kepada kita itu sifatnya kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu akan memelihara. Jangan hati dulu Bu, memeliharanya dulu nih. Katakan sama-sama, memelihara. Kurang ditekan, coba. Memelihara. Memelihara itu artinya apa sih? Menjaga, apalagi? Melindungi, merawat. Memelihara itu artinya begini, menjaga apa yang kita punya, supaya apa yang kita punya bisa kita pakai panjang dan lama. Kan itu memelihara. Setuju gak? Bapak Ibu punya kendaraan? Mobil, motor ya, datang ke gereja naik mobil, naik motor. Kendaraan kita akan kita pakai panjang dan lama kalau, tolong dipilih, kita servis berkala atau kalau rusak baru diservis. Kalau kita servis berkala, kalau kita pelihara mesinnya, kita jaga mesinnya, maka mobil setua apapun bisa saudara pakai panjang dan lama. Sama seperti mobil saya, mobil tua. Mobil saya itu saya beli 2010 Bapak Ibu. Sekarang udah berapa tahun berarti? 13 tahun Bapak Ibu. Tapi bisa mengantarkan saya pergi dan pulang pelayanan Bapak Ibu. Bahkan lebaran kemarin nih, tahun ini lebaran yang kemarin. Saya pergi ke puncak Bapak Ibu. Untuk melayani retret Bapak Ibu. Di puncak 16 jam saya. Naik mobil tua. Itu mobil nggak rewel, itu mobil nggak mogok, AC-nya tetap dingin, puji Tuhan bensinnya penuh Bapak Ibu. Pergi 16 jam, pulang 6 jam. Mobil tua, kenapa bisa dipakai panjang dan lama? Karena dipelihara mesinnya. Yang mengerti katakan haleluya. Sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali ada begitu banyak orang Kristen up and down. Ada begitu banyak orang Kristen tuh kapal selam. Katakan sama-sama kapal selam. Iya kan, tahu kapal selam? Kalau lagi diberkati, duduknya di depan. Agak kurang diberkati, di tengah. Nggak dapat berkat-berkat, nggak pernah nongol batang hidungnya di gereja. Banyak orang timbul tenggelam model kayak begitu. Kenapa? Nggak konsisten Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita perlu damai yang dari Tuhan. Karena damai yang dari Tuhan akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu setuju nggak kalau hati dan pikiran kita ini pusat kehidupan? Apa yang terjadi kalau orang hatinya nggak beres? Apa yang dari hati keluar dari mulut kan gitu kan. Apa yang terjadi kalau orang pikirannya nggak beres? Keputusannya salah, tindakannya salah Bapak Ibu. Halo. Itu sebabnya kenapa kita perlu damai sejahtera. Supaya begini Bapak Ibu, situasinya boleh nggak enak. Situasinya boleh nggak nyaman. Tapi hati dan pikiran kita selalu berfokus kepada Kristus Yesus. Karena pada waktu hati dan pikiran saudara terfokus kepada Kristus Yesus, maka apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan. Bahkan menurut saya, mujizat,
pasti akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat peristiwa di mana Petrus berjalan di atas air? Satu hari Yesus selesai ngajar, Yesus suruh murid-muridnya jalan duluan. Di tengah-tengah perjalanan di kapal mereka terkena angin badai kenceng banget Bapak Ibu. Kemudian Yesus menampakkan diri. Waktu murid-murid lihat, murid-murid pikir itu hantu, nggak taunya Tuhan Bapak Ibu. Kemudian Petrus ngomong begini, Guru, kalau memang itu benar engkau, suruh aku keluar dari perahu. Dan apa yang terjadi? Satu-satunya murid Yesus Kristus yang pernah berjalan di atas air, berjalan dalam ketidakmungkinan, mengalami mujizat yang sangat luar biasa, berjalan di atas air. Namanya siapa? Petrus. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena hati dan pikirannya tertuju kepada Kristus Yesus. Tapi apa yang terjadi waktu Petrus berfokus kepada anginnya, kepada airnya, kepada lautnya? Tenggelam Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang Kristen hidup gak pernah ngalami mujizat, tenggelam terus. Kenapa? Karena gak pernah berfokus kepada Kristus Yesus. Hari ini pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Damai Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia sudah titipkan kepada kita. Pulang dari tempat ini, jadilah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Saya berdoa biar damai Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Biar damai Tuhan yang melampaui segala akal memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Oh Tuhan, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Oh Tuhan, saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
memikat hati. Oh Tuhan, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini datang sederhana Bapak Ibu. Untuk apapun yang kita perlukan hari-hari ini, untuk apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kemenangannya Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan sudah memberikan damai itu kepada kita Bapak Ibu. Kalau hari ini ada beberapa di antara kita, Bapak Ibu hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu hidup dalam kekhawatiran, hati kita gelisah dan gentar Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu pulang dari tempat ini. Bapak Ibu ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pulang dari tempat ini kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk kita nggak dikuasai lagi oleh kekhawatiran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu orangnya, Bapak Ibu boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi di hadapan Tuhan. Boleh saya lihat tangan yang tinggi Bapak Ibu? Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Come on! Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Oh Tuhan, tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mataku Tuhan, tertuju padamu. Ku rasakan. Mari kita mau angkat tangan kita, sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Oh Tuhan, aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu. Terima damai Tuhan, terima damai Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Oh Tuhan, kini mataku tertuju. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju. Kini mataku tertuju. Kini mataku tertuju. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya, terima kemenangan, ku terima. Oh, kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Pak dan kami dari segenap pengerja dan jemaat yang mengucapkan terima kasih Pak Diter. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita masuki pengumuman, adakah yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Yuk kita angkat tangan. Enggak ada, wah luar biasa ya. Kita jemaat yang setia. Jadi sebelum kita berdoa untuk penutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita Sabtu kemarin anak-anak kita luar biasa. Jadi ada kegiatan yang namanya Belo Celebration dan ini adalah salah satu cuplikan anak-anak kita. Silakan multimedia. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that designed the sun to rule the day. Terima kasih Tuhan buat siang sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hamba-Mu percaya setiap anak-anak, setiap generasi anak yang ada saat ini, mereka bukanlah anak-anak yang biasa. Mereka adalah anak-anak panah di tangan para pahlawan yang siap untuk diluncurkan, yang siap untuk dibebaskan, yang akan mengubah bangsa ini melalui generasi anak-anak ini. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. Yes, luar biasa ya anak-anak kita akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Yang kedua adalah kami dari seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan mohon maaf juga kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman karena kebetulan gereja kita sedang ada renovasi gitu. Jadi kalau di samping masih ada sampah, kami semuanya mohon maaf atas ketidaknyamannya. Dan yang kedua adalah ayo gitu dalam renovasi ini juga ini adalah kesempatan kita ya untuk kita membangun rumah Allah kita. Jadi ini adalah tempat kita semua untuk beribadah. Jadi gereja kita juga mempersiapkan untuk renovasi. Bapak Ibu bisa lihat ada nomor rekening pembangunan renovasi mungkin multimedia. Tidak ada, oke. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah nomor rekening untuk pembangunan gereja kita. Dan buat saya pribadi ini kesempatan kita gitu. Kita untuk menabur dan saya percaya Tuhan akan selalu perhitungkan dalam setiap. Dan kalau kita baca di 1 Raja-Raja bahwa Salomo pun membangun bait Allah dulu baru membangun istananya gitu. Jadi ayo Bapak Ibu ini adalah kesempatan kita untuk membangun rumah Allah. Baik Bapak Ibu. Lalu kita juga ada beberapa pengumuman, yaitu dalam minggu ke depan ini, hari Kamis tanggal 2 November ada menara doa online Rayon 1G, yaitu pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ikut gabung dan untuk linknya nanti bisa dibagikan. Lalu kedua juga rumah doa seperti biasanya jam 7 malam di tempat ini. Kami undang untuk Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus berapi-api dalam rumah doa ini. Dan khusus para pengerja, yaitu Sabtu tanggal 4 November kita ada MDPJ di
Sentul. Dan Kamis berikutnya tanggal 10 November khusus pengerja Penpil, kita juga ada doa pengerja di tempat ini. Lalu hari Jumat 17 November yaitu doa keliling Nusantara Call. Jadi kita semua ayo gitu, kita bersatu hati untuk mendoakan bangsa kita dan diikuti melalui kul-kul yang ada untuk doa keliling. Oke, baik Bapak Ibu, dan sebelum kita berdoa, adakah yang belum menerima amplop persembahan? Bapak Ibu, ada yang para pengerja? Ada yang belum mendapatkan amplop? Ada di belakang? Oke. Baik Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan pagi siang hari ini kami merasakan Engkau ya Bapa. Lebih lagi ya Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan kami menerima firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dieter Nicholas ya Tuhan Yesus. Untuk kami dikuatkan ya Tuhan Yesus, apapun Tuhan hari-hari ini yang terjadi atas kami Tuhan, pergumulan kami, kesesakan kami ya Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah memberikan damai sejahtera untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus memelihara hati kami, terus memelihara pikiran kami dalam Kristus ya Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya bersama-Mu Tuhan kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, pagi hari ini Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dieter Nicholas ya Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami. Berkati terus lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam apapun Tuhan yang dikerjakan ya Bapak, biarlah terus penyertaan-Mu terus Tuhan ada dalam hamba-Mu ya Bapak. Berikan terus keberhasilan ya Tuhan Yesus, pakai lebih lagi ya Tuhan Yesus menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapak. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus juga berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau sudah lawat kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah diperkenankan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa pagi hari ini Tuhan mujizat-Mu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terbeban berat Tuhan Kau juga ringankan ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang terikat Kau juga ada bebaskan ya Tuhan Yesus. Bahkan yang mengalami Tuhan ekonomi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau yang bukakan Tuhan setiap pintu-pintu tertutup Tuhan. Terjadi dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menerima doa berkat, mari angkat persembahan kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah bentuk bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga memberikan yang terbaik untuk kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini juga Bapa, kami gereja-Mu Tuhan untuk terus memperlebar wilayah kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan setiap kami yang memberikan Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang terus berkati setiap usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ya Bapa, dan sebelum kami pulang kami rindu mendapatkan berkat dari hamba-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hatimu terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, bukan sekedar kecerdasanmu. Tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.